Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Pratiwi Anggraini dengan NIM J410210112. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Izinkan saya memaparkan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi dilanjut dari tanya jawab, kemudian yang tiga ada penutup. Langsung saja kita menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka presentasi pada hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu pemaparan materi. Materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai surveillance data kunjungan neonatal KN1 di Puskesmas Pajang, Kota Surakarta. Untuk kelompok 6 yaitu beranggotakan Fiona Diva India F dengan NIM 068, Widya Herawati dengan NIM 071, Nurholda Septi Ananda dengan NIM 093, kemudian Fadila Aurelia Putri dengan NIM 104, Abdul Zaini dengan NIM 111, Dia Pratiwi Anggraini dengan NIM 112, Mesya Putri Marsanda dengan NIM 113. Kemudian bagi teman-teman presentator dipersilakan untuk memaparkan materinya. Pendahuluan atau latar belakang. Salah satu indikator dalam menentukan derajat kesehatan di suatu negara dapat dilihat melalui jumlah angka kematian ibu dan bayi. Penurunan angka kematian bayi atau AKB merupakan salah satu indikator utama dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Salah satu upaya untuk mengurangi resiko kematian bayi atau AKB seperti kelahiran prematur, sepsis dan pneumonia, sesak nafas, dan trauma, serta BBRL adalah kunjungan bayi baru lahir atau neonatal, Dinkes 2015. Cakupan kunjungan bayi baru lahir yang tinggi harus dikaitkan dengan penurunan angka kematian bayi. Penurunan angka kematian bayi saat ini belum mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga kualitas pelayanan kunjungan bayi baru lahir perlu diteliti lebih lanjut. Next. Tinjau pustaka. Kunjungan neonatal adalah kontak neonatal dengan tenaga kesehatan minimal 3 kali untuk mendapatkan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan neonatal, baik di dalam maupun di luar gedung puskesmas, termasuk bidan di desa, polides, dan kunjungan ke rumah. Kunjungan neonatal bertujuan untuk meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan pada bayi atau mengalami masalah. Next. Pelayanan kesehatan neonatal dasar menggunakan pendekatan komprehensif, manajemen terpadu bayi muda untuk bidan atau perawat yang meliputi pertama ada perawatan tali pusat, 2 pelaksanaan ASI eksklusif, 3 pemberian injeksi vitamin K1 bila belum diberikan pada hari lahir, 4 imunisasi hepatitis B0 bila belum diberikan pada saat lahir, 5 pemeriksaan tanda bahaya pada bayi, dan yang terakhir yaitu ada konseling terkait permasalahan kesehatan bayi dan seterusnya. Next. Setiap bayi baru lahir harus mendapatkan pemeriksaan pelayanan sesuai standar yang diberikan tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonates sedikitnya 3 kali selama periode 0 sampai 28 hari setelah lahir, baik di fasilitas kesehatan maupun di kunjungan rumah, yaitu kunjungan neonatal ke-1 atau KN1 dilakukan pada kurun waktu 6 sampai 48 jam setelah lahir. Next. Adapun pembahasan prosedur pelayanan kunjungan neonatal, pelaksanaan pelayanan neonatal yaitu KN1 penting dilakukan untuk mengetahui kondisi pernapasan, warna kulit, keaktifan gerak, berat badan, panjang badan, lingkar lengan, lingkar dada, serta pemberian salep mata, vitamin K, dan hepatitis B. Kunjungan neonatal dilakukan secara berkala selama 3 kali ketika bayi berusia 0 sampai 28 hari dengan jadwal kunjungan KN1 pada bayi usia 6 sampai 48 jam dan KN2 pada bayi usia 3 sampai 7 hari dan KN3 pada bayi usia 8 sampai 28 hari. Adapun prosedur pelayanan kunjungan neonatal KN1 yaitu pertama petugas bidan datang ke rumah bayi baru lahir, yang kedua pelaksanaan pelayanan kesehatan neonatal yaitu sebagai berikut. Kunjungan neonatal ke-1 atau KN1 dilakukan dalam kurun waktu 6 sampai 48 jam setelah bayi lahir. Hal yang harus dilakukan yaitu jaga kehangatan tubuh bayi, berikan ASI eksklusif, cegah infeksi, dan rawat tali pusat.
Kemudian hasil surveillance data kunjungan neonatal atau KN1 di Puskesmas Pajang. Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa cakupan data kunjungan neonatal KN1 di Puskesmas Pajang menurut jenis kelamin, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Untuk data laki-laki sejumlah 447, sedangkan cakupan data perempuan sejumlah 468. Sehingga jumlah cakupan data kunjungan neonatal KN1 adalah 915. Sasaran kunjungan neonatal atau KN1 terdiri dari laki-laki dan perempuan. Untuk data sasaran laki-laki sejumlah 425, sedangkan data sasaran perempuan sejumlah 441, sehingga jumlah sasaran kunjungan neonatal atau KN1 adalah 866. Next. Adapun faktor yang mendukung pencapaian indikator cakupan kunjungan neonatal antara lain, yang pertama yaitu ketersediaan regulasi terkait kesehatan bayi baru lahir, yang antara lain yaitu Permenkes No. 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak, Permenkes No. 53 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan neonatal esensial, dan Permenkes No. 97 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. Kemudian yang kedua yaitu ada pembiayaan pelayanan kesehatan ibu bersalin dan bayi baru lahir sesuai standar melalui JKN, jam parsel, atau pembiayaan lain. Kemudian yang ketiga yaitu adanya dukungan dari organisasi profesi mitra pembangunan tentang pelaksanaan KN lengkap. Kemudian yang keempat yaitu pemanfaatan buku KIA. Kemudian ada faktor penghambat pencapaian kinerja indikator presentasi kunjungan neonatal, antara lain yang pertama yaitu kurangnya kepatuhan puskesmas dalam melaporkan cakupan pelayanan tepat waktu. Kemudian yang kedua yaitu ada distribusi ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang siap memberikan pelayanan persalinan 24 jam belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Kemudian yang ketiga yaitu masih adanya persalinan yang tidak dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga menghilangkan kesempatan bayi baru lahir dalam mendapatkan pelayanan sesuai standar. Yang keempat yaitu pemanfaatan dana jam parsel dengan BOK yang kurang optimal. Yang kelima, faktor sosial budaya dikelompokkan di masyarakat tertentu, seperti larangan membawa bayi keluar rumah sebelum 40 hari sehingga membatasi kontak neonatal dengan petugas kesehatan. Kemudian yang terakhir yaitu ada belum dimanfaatkan IT yang mendukung sistem pencatatan dan pelaporan baik yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan maupun yang dikembangkan sendiri oleh daerah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kunjungan bayi baru lahir juga dikenal sebagai kunjungan neonatal. Sangat penting untuk mengurangi risiko kematian bayi baru lahir seperti kelahiran prematur, sepsis, pneumonia, sesak nafas, trauma, dan BBLR. Meskipun cakupan kunjungan neonatal di Puskesmas Pajang cukup baik, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kunjungan neonatal bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan besar, menemukan masalah atau kelainan pada bayi secepat mungkin, dan meningkatkan akses neonatus ke layanan kesehatan dasar. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan dengan format nama, NIM, izin bertanya, lalu pertanyaan. Bagi teman-teman silakan untuk memaparkan pertanyaan. Baik, perkenalkan nama saya Fadila Zuro Khairunisa dengan NIM 086, izin bertanya. Tadi di dalam kesimpulan sudah disampaikan tujuan dari kunjungan neonatal yaitu untuk meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan pada bayi atau mengalami masalah. Lalu, mengapa kunjungan neonatal penting dilakukan? Terima kasih. Izin bertanya. Iya, silakan. Perkenalkan, saya Dewi Amanda Oktaviana, NIM J4102100070. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan di PPT bahwa kunjungan neonatal kan sebanyak 3 kali. Nah, kalau semisal ada salah satu kunjungan yang
tidak dilakukan itu atau tidak dilaksanakan itu bagaimana ya? Terima kasih. Baik, bagi teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan, dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Fadila Zura. Eh, Tujuan kunjungan neonatal adalah untuk meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan pada bayi atau mengalami masalah. Apakah ada feedback? Tidak, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Amanda. Pertanyaannya yaitu tadi dijelaskan bahwa kunjungan neonatal dilakukan 3 kali. Jika tidak dilaksanakan salah satunya, apa yang akan terjadi? Jadi jawabannya, jika salah satu kunjungan neonatal tidak dilaksanakan, resikonya adalah potensi untuk tidak terdeteksi masalah kesehatan pada bayi secara dini atau kehilangan peluang untuk memberikan perawatan preventif yang mungkin diperlukan. Kunjungan berkala penting untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan optimis serta identifikasi potensi masalah medis. Apakah ada feedback? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang aktif bertanya dan menjawab. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup. Selesailah sudah presentasi pada hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.